Halo, halo, assalamualaikum, Mbak Dari dan teman-teman semua. Eh, Boleh kasih feedback suara saya udah jelas belum ya? Oke, berarti Mbak Dari udah dengar saya ya. Oke, saya undang Mas Salim dulu sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Terima kasih Mbak Dari. Oke, makasih udah jelas ya. Kita tunggu Mas Salim untuk bergabung dengan kita. Ya, oke. Ntar, ini kayaknya harus menyesuaikan posisi nih. Halo Mas Salim, ini mau gini aja ya? Oke, saya ngikut posisinya Mas Salim aja deh. Assalamualaikum Mas Salim. Suara saya jelas ya Mas? Halo? Oh gitu, ya udah. Oke, oke, dah. Oke. Gimana, gimana? Oke. Dua-duanya oke sih. Oke. Mas Salim apa kabar Mas? Lama banget gak ketemu Mas Salim. Suara saya jelas Mas? Gini aja ya. Oke. Iya, ya kan memang masa pandemi kan. Jelas, jelas sekali. Suaraku jelas nggak? Oke. Jelas, jelas Mas. Jelas, jelas banget. Eh, Mas Salim masih kerja dari rumah atau udah mulai new normal nih? Halo? Oke. Halo Mas? Halo Mas Salim? Ya, Hmm. Mm-mm. Mas ini kayaknya koneksinya kurang lancar nih. Sebelum kita mulai diskusinya. iya, iya kayaknya kurang lancar ya. Oke, nah, apa kita sambil jalan ya. Semoga nanti tambah lancar. Saya mulai ya Mas ya. Oke, Selamat siang boleh teman-teman. silahkan. Terima kasih sudah bergabung dengan live komunitas perempuan membaca. Jadi komunitas perempuan membaca ini Mas, kalau saya boleh cerita sedikit, ini adalah kumpulan perempuan-perempuan, mayoritas adalah emak-emak muda Hmm. yang udah punya banyak rutinitas masing-masing ya, domestik maupun publik, tapi ingin mendisiplinkan diri untuk tetap membaca buku. Jadi mayoritas tulisannya memang berupa review atau resensi buku. Genre yang biasanya kami resensi nggak ada batasan sih semuanya, bahkan buku anak-anak itu juga penting buat ibu-ibu untuk menemukan buku yang bagus dan recommended. Nah, termasuk juga novel-novel pesantren, ini banyak yang resensi, hampir komplit lah di web di website kami. Uh, di live kedua kami sudah pernah ngobrol sama Mbak Hilma, Mas. Ya. Terus, Mm-mm. terus kami juga pernah ngobrol sama Mas Ulil, nyinggung soal apa namanya perempuan dan sastra di pesantren. Ini adalah diskusi ketiga yang berkaitan dengan novel-novel pesantren. Nah, teman-teman, sebelumnya saya kenalkan ya, Mas Salim ini adalah
Direktur LKIS Yogyakarta, dan juga Direktur Penerbit Gading. Penerbit Gading ini khusus buat karya sastra memang ya, Mas? Enggak. Ada ilmu sosialnya juga, ada Okay. macam-macam lah ya, umum. Macam-macam, ya. Yang saya sangat suka, jadi tahun lalu itu Mas Salim menulis buku, judulnya Tuhan yang Tersembunyi. Itu adalah buku yang Mas Salim sebut sebagai pengalaman membaca dari novel dan cerpen, baik luar maupun dalam negeri, yang semuanya bagus-bagus. Dan ulasan Mas Salim itu juga sangat keren. Beliau ini adalah penulis, aktivis, dan etnografer. Beliau punya minat dan perhatian yang besar terhadap sastra, kesenian, dan kebudayaan. Nah, pentingnya diskusi hari ini adalah sebenarnya saya mengundang Mas Salim karena menurut saya Mas Salim punya perhatian ya dan kemampuan yang baik melihat tren sastra. Terutama beliau ini juga orang pesantren, sehingga ya pas lah menurut saya untuk membicarakan topik pada siang hari ini. Nah, kebetulan 4 penulis yang kita pasang itu di poster itu memang punya punya hubungan langsung maupun tidak langsung dengan LKIS sebagai penerbit atau juga sebagai yayasan. Mbak Hilma dan Nisa Kamilah itu alumni Mata Pena. Beliau berdua sudah menerbitkan novel Mata Pena. Kemudian Mbak Najati Sharma itu alumni Kemah Sastra ya, Mata Pena. Nah, yang di bawah Mas Salim langsung ini Mbak Muyassaratul Hafidhoh, alumni Coret. Waktu itu newsletter ya Mas, Coret tuh. Untuk teman-teman SMA dan Siraja di Jogja. Nah, Mas, siang ini sebenarnya kami ingin mendapat gimana ya, insight tentang tren novel pesantren yang belakangan ini melejit. Kalau di dekade kemarin, orang-orang seperti saya ya, seumuran saya itu pasti banyak membaca karya-karya penulis FLP, Forum Lingkar Pena, dan kemudian Mata Pena itu saya kira juga respon dari tren FLP mungkin ya. Nah, meskipun teman-teman pesantren ini berusaha istilahnya ya, mengimbangi tren itu, tapi juga terpengaruh juga ya oleh gaya mungkin dan semangat mungkin juga semangat dakwah atau semacamnya. Nah, kalau Mas Salim melihat tren munculnya novel-novel hari ini itu sebenarnya apakah ini Mas karena itu sebagai reaksi dari kembali ingin meneguhkan identitas santri seperti dekade yang kemarin, atau sebenarnya lebih karena momentum pasar yang kembali datang gitu Mas? Karena kebanyakan dari teman-teman ini juga womanpreneur Mas. Mereka menerbitkan ini secara indie, mereka punya customer yang loyal, dan mereka punya kemampuan menulis gitu. Menurut Mas Salim kayak gimana? Kalau menurutku ya, tentu saja teman-teman ini punya semangat atau punya kemampuan yang karena memang diasah sejak dulu gitu. Tapi minat atau semangat untuk menerbitkan buku lagi itu sebenarnya sangat terkait dengan keterbukaan juga di dunia literasi. Jadi dunia literasi itu jauh lebih demokratis dibanding dulu. Gini, kalau zaman saya ya, kalau ingin jadi penulis nasional ya, kalau tidak dimuat di koran Tempo atau Kompas itu nggak mungkin. Ya, kalau ingin menjadi penulis nasional, penulis lokal, kalau nggak dimuat kayak di Suara Merdeka misalnya atau di KR di Jogja itu nggak mungkin. Nah, sama dengan buku. Kalau tidak diterbitkan misalnya oleh penerbit, apalagi zaman itu menerbitkan buku kan mahal sekali ya. Nah, jadi nggak mungkin.
Nah, sekarang itu lebih demokratis, lebih terbuka. Beberapa kali hal ini saya ceritakan dan bandingkan. Misalnya saya ingin kasih contoh teman penulis esai lah ya. Misalnya kayak saudara Kalis ya. Saya tanya, kamu pernah nggak sih dimuat di Tempo atau Kompas? Dia bilang nggak pernah. Oke. Iqbal misalnya, Iqbal Haji Daryono tidak pernah juga gitu loh. Nah, paling mereka banyak hal sama yang ini ya, Mas, sama Dewe. Ya. Nah, kan sudah online ya, sudah online. Artinya lebih demokratis. Nah, sama dengan sekarang menerbitkan buku juga jauh lebih murah, lebih mudah. Dalam arti dicetak 10 pun bisa gitu ya. Artinya accessible ini, keterbukaan akses ini kemudian mendorong semangat teman-teman untuk menulis ya, untuk menerbitkan buku gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya fenomena teman-teman sastra pesantren, ini juga fenomena yang sangat umum sebenarnya. Nah, kebetulan teman-teman juga memanfaatkan terowongan yang terbuka itu. Gitu. Itu gejala umumnya seperti itu. Karena itu tiba-tiba misalnya teman-teman mata pena muncul lagi gitu. Teman-teman yang dulu ini kok muncul lagi gitu. Nah, itu saya kira hal yang pertama yang tampak dari sana. Ya. Kalau menurutku seperti itu ya. Oke. Karena efek ini ya, demokratisasi ya. Gimana? Ya. Bahwa mereka memiliki latar belakang pesantren, memiliki kultur pesantren, itu nanti mungkin bisa kita bicarakan, yang artinya memang itulah yang mereka sampaikan, itulah identitas mereka. Apakah identitas itu ada? Ada gitu. Kelihatan sekali di novel-novel ini gitu, yang akan membedakan mungkin dengan novel-novel di yang lain gitu. Dan ada satu lagi yang menarik saya kira ya. Ini kita mau ngomong di permukaan dulu ya, belum ke bawahnya ya, belum ke dalamnya. Yang luar biasa teman-teman ini memiliki pembaca. Itu secara intelektual maupun secara ekonomi, saya misalnya sebagai penerbit atau penulis dan penulis lain pasti cemburu. Bayangin ini kalau menurut ini ada cetakan yang keempat. Waduh, itu luar biasa. Saya tidak tahu satu kali cetak berapa gitu ya. Saya penerbit tahu persis berapa cetak yang dijual ya. Tapi kalau katakan ini 1.000 saja, 4.000 besar sekali. Kalau sekali 10.000 sangat besar sekali. Dan itu artinya situasinya sangat mendukung. Teman-teman harus menjaga dan memelihara para pembaca ini, sekaligus mengembangkan, karena tidak semua penulis ya memiliki pembaca yang suka, yang fanatik gitu. Nah, ini yang saya kira aset yang luar biasa dari teman-teman. Ini lepas dulu dari karya sastranya ya, tapi ini yang luar biasa. Ada ceruk yang besar sekali. Itu. Oke. Kita mulai masuk ke dalam ya, Mas ya. Ya, oke. Oke, Mas Salim udah membaca, mungkin sudah menghatamkan sebagian dan mungkin sudah membaca sekilas sebagian. Kalau Mas Salim punya kesan gitu terhadap masing-masing penulis. Jadi begini, sebenarnya kan 4 penulis yang kami pasang di poster itu kan belum semuanya ya. Cuman mereka adalah yang paling menyedot perhatian sih menurut saya. Ada beberapa nama-nama lain seperti kayak Mas Imam Sibawe yang kemarin nulis Kiai Tanpa Pesantren, dan juga di grup kami itu juga ada Mbak Dian, terus ada banyak yang kemudian ingin mengikuti tren ini. Nah, dari yang saya tanya, dari 4 penulis ini, pesan Mas Salim terhadap kualitas karya mereka itu kayak gimana? Teman-teman ini kan rata-rata pencerita yang lancar ya. Itu sudah nggak ada masalah. Bahkan menurut aku dilihat dari segi halamannya rata-rata 400 halaman, kecuali Wigati ya. Wigati lebih mungkin 300-an. Saya sebenarnya bertanya-tanya kenapa ya? Sebentar dulu. Teman-teman ini memilih prosa bukan puisi. Ini pertanyaan penting sebenarnya yang saya nggak bisa jawab. Kenapa tidak puisi gitu loh. Tapi
gitu. Meskipun di fenomena nasional pun yang perempuan juga banyak memilih novel gitu, tidak puisi. Sementara kan puisi ini kebanyakan diisi laki-laki ya. Yang mulai yang senior, mulai Mbah Sapardi Djoko Damono sampai yang muda-muda lagi itu laki-laki semua. Ini biar teman-teman nanti yang menjawab kenapa tidak puisi ya. Nah, ini menulis tebal sekali, rata-rata 400-500, sehingga wah kok tebal. Memang apa sih yang ingin disampaikan kok tebal sekali gitu ya. Saya bandingkan, ini bukan berarti tebal ini ya, ada banyak novel tebal, bahkan yang 1000 halaman pun ada gitu. Tapi kok ini kok delalah kok sama semua kok ketebalannya gitu loh. Sebagai perbandingan aja, novel Dawu-nya siapa? Mahfud Ikhwan punya 100 halaman. Ini dari kuantitatif ya. Orang-orang Utimu tuh hanya 230-an halaman. Ini 400 gitu. Nah, teman-teman ini pencerita yang lancar. Saya kira saya tidak ada masalah lagi dengan tidak ada masalah dengan cara bercerita gitu. Nah, tetapi ketika saya baca, saya menemukan hal yang apakah ini juga karena teman-teman ini ingin banyak yang diceritakan gitu. Banyak yang diceritakan sehingga mungkin ada hal yang artinya gini, orang kan kalau ingin banyak yang dikemukakan kan juga banyak juga yang diomongkan ya gitu. Tapi apakah itu penting? Itu akan kembali ke teman-teman nantinya gitu. Tapi ada satu hal yang ingin saya ceritakan. Ketika saya baca, jadi saya terima kasih sekali Mbak Nabila ya. Sebelumnya saya cuma baca Hita. Yang 4 saya nggak baca, terus saya dikirimi. Saya agak kaget karena ternyata ada kesamaan dari cara bertutur maupun mindsetnya, ya. Cara bertutur misalnya. Saya tidak tahu apakah novel Hilma Anis ini yang pertama ya, yang Hati Suhita, yang sebelum yang 3 ini. Nah, gini, singkatnya cara bertuturnya tuh begini. Si tokoh itu katakan 3 orang ya. Nanti bagian pertama si tokoh A akan menceritakan dirinya lewat sudut pandang orang pertama aku. Yang kedua begitu lagi. Misalnya sekian halaman kemudian tokoh B akan menceritakan dirinya lewat sudut pandang orang pertama aku. Yang ketiga tokoh atau diselang-seling begitu. Itu ternyata mirip dengan yang satu sama lain. Saya tidak tahu siapa yang pertama ya. Saya tidak mengecek. Saya tidak butuh ngecek gitu loh maksudnya. Kok ini kok sama ya cara bertuturnya, strategi letterernya. Nah, itu oke banget. Tapi kalau sama begitu, ini kan kita strategi letterernya sama. Kemudian yang kedua, tokohnya juga mirip. Selalu ada satu Gus dan ada 2 perempuan. Ya, saya ingin kasih contoh. Di Hati Suhita itu jelas ya, Suhita Hati Suhita ya, itu Suhita, Rengganis, kemudian ada 1 Gus biru. Di Dur juga ada Salma, ada Musa, kemudian ada Gus siapa ya, Salim Abdullah Asyatiri. Nah, di Hilda juga ada Hilda, ada Andin, ada Gus Wafa. Polanya begitu. Kemudian nanti ada 1 perempuan yang kecewa gitu loh. Nah, ini gini loh ya, tidak sengaja loh ya, saya baca loh, kok ya. Jadi kalau saya ingat pelajaran antropologinya Levi-Strauss itu ada namanya strukturalisme Levi-Strauss. Dia memiliki asumsi begini. Sebenarnya di balik cara orang berpikir itu ada sesuatu pola gitu loh. Dan Anda, kata Levi-Strauss, nggak akan pernah bisa keluar dari pola itu. Nah, mungkin menulis ya sadar polanya itu yang muncul gitu loh. Meskipun nanti kasusnya ceritanya bisa lain ya. Nah, itu yang saya ingin kesan saya yang kedua. Yang ketiga ini yang penting. Di beberapa novel saya kira
saya suka sekali, termasuk sebelum pembicara ini pun suka dengan misalnya Hati Suhita ketika Hilma Anis banyak sekali memasukkan apa ya, metafor-metafor dari dunia pewayangan. Saya kira itu salah satu hal yang menarik ya, sangat menarik sekali gitu. Kemudian kalau tidak salah Nisaul Kamila juga ya, itu apa memasukkan metafor-metafor itu, sehingga saya kira memang novel ini jauh lebih kaya ininya, strategi literernya. Baik. Itu dulu Mbak, mungkin nanti bisa yang lain. Saya punya pertanyaan nih Mas dari beberapa analisis Mas Salim nih. Apakah misal katakanlah penulis-penulis ini ingin menceritakan banyak hal atau mungkin menunjukkan banyak pengetahuan, ya? Ada penulis yang konsisten memang menunjukkan pengetahuan dengan topik tertentu. Ada yang banyak sekali topik yang ingin dibicarakan. Sejauh apa sih Mas kewajaran untuk ingin menunjukkan banyak pengetahuan dan gimana ya? Ada nih kemarin teman-teman yang ngobrol, apakah pengetahuan ini, informasi-informasi ini didapat memang dari buku-buku atau dari metode yang memang cukup gimana ya, cukup bisa dipertanggungjawabkan, atau asal googling kayak gitu-gitu Mas? Mas Salim menangkap kesan kayak gitu nggak ketika ini membaca teman-teman? Kalau menurutku tidak ada masalah mau googling mau apa. Yang jelas kalau orang menulis karya sastra itu harus riset, nggak mungkin enggak gitu. Baik. Kalau misalnya keliru juga tidak ada masalah. Ini karya sastra loh, bukan traktat ilmu sosial ya. Baik. Kalau traktat ilmu sosial entah sejarah, antropologi, kalau salah ya salah secara ilmiah. Tapi kalau ilmiah, kalau sastra enggak. Pasti teman-teman ini riset, entah membaca buku, entah googling gitu. Tapi itu tidak ada masalah, ya baik-baik saja gitu. Jadi masalahnya adalah strategi literernya. Apakah misalnya itu penting disampaikan, atau kalau itu dicopot, berubah nggak sih cerita gitu loh? Nggak juga kan, misalnya loh. Nah kalau itu bagian dari inti cerita, saya ingin kasih contoh, karya Hilma yang Wigati. Saya kira Hilma pasti belajar sekali tentang dunia perkerisan. Kalau dia nggak baca, dia nggak akan bisa nulis itu. Gitu loh. Tapi apakah informasi Hilma benar atau enggak, itu saya kira soal lain, ya. Karena dia bukan karya ilmiah. Kalau dia keliru meleset dikit, nggak ada masalah juga, gitu loh. Ya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Apakah novel-novel pesantren ini dari segi etnografi berhasil menunjukkan tradisi pesantren, dan dari segi spiritual apakah juga berhasil menunjukkan nilai spiritualitas pesantren, atau belum sepenuhnya? Mas Salim boleh menyebut mungkin ya secara spesifik masing-masing karya. Kita ini ya, pesantren itu kan subkultur. Jelas sekali saya kira teman-teman menceritakan bagaimana kultur pesantren itu sangat lengkap. Bahkan kalau menurut saya bisa berlebihan malah. Itu yang saya bilang, banyak informasi yang mungkin orang tidak butuh gitu ya. Itu jadi sangat merepresentasikan dunia pesantren. Jadi bagaimana kehidupan di dalam pesantren, bagaimana hubungan antar santri dan kiai, antara santri senior dan santri ini gitu. Pandangan-pandangan mereka sudah sangat terwakili di sana. Justru saya kira teman-teman harus nantinya mengontrol lagi bahwa meskipun dia berlatar belakang pesantren, bukan berarti dia harus artinya cara menyeleksi informasinya pun harus ada, karena kalau enggak bisa kebanyakan dan bisa jadi bagi orang membosankan. Kayak misalnya gini, kalau kita ngobrol berdua, sebenarnya kalau kamu ngobrol 3 kalimat aja aku udah paham gitu. Tapi kalau kamu sampai 10 kalimat kan aku jadi bosan gitu loh. Kira-kira ini kan soal seleksi ya, soal kontrol ini. Jadi kalau itu terwakili. Kalau mindsetnya, apakah spiritual? Sangat jelas sekali. Justru bagi saya kelihatan sekali nilai pesantren itu di sana, cara memandang sesuatu itu. Saya sebut saja gini,
misalnya Hilma Anis yang tadi ya, Wigati itu sama sekali tidak ada mempersoalkan bagaimana pandangan terhadap keris misalnya. Anda bandingkan misalnya dengan di luar itu. Saya ingin kasih contoh ya, tiba-tiba terngiang aja. Kalau saudara-saudara pernah baca cerpen Kunto Wijoyo misalnya, saya lupa judulnya apa, dia pernah menceritakan bagaimana keris itu sumber khurafat, bid'ah dan macam-macam lah. Saya kira itu, jadi saya tidak cerita tentang bagus atau tidak loh ya. Saya cerita bagaimana ideologi atau mindset seseorang masuk ke dalam cerita. Ya Kunto Wijoyo nulis begitu memang merepresentasikan sebagai muslim yang modernis, yang melihat itu sebagai bid'ah gitu loh. Nah, Hilma kan enggak. Atau contoh lain kalau baca karya Andre Hirata misalnya yang Laskar Pelangi atau apa, bagaimana dia menilai pawang buaya. Dia bilang itu mistik itu, sihir itu kata dia itu, lewat tokoh gurunya ya di sekolah gitu. Nah, saya punya sensitivitas itu karena kebetulan saya orang Kalimantan dan kami memang memiliki kepercayaan buaya gitu loh. Wah, saya baru tahu ya ternyata penilaian terhadap buaya seperti itu. Nah, orang pesantren kan mungkin tidak seperti itu. Meskipun Hilma Anis juga tidak menilai ini. Artinya gini, Hilma Anis memang tidak ingin menilai ini baik atau enggak. Dia mau cerita kan gitu. Nah, ini salah satu contoh yang menurut aku sangat apa ya, disejajarkan sangat kelihatan. Belum lagi yang lain-lain. Termasuk misalnya begini, pada akhirnya kan beberapa santri ini harus taat pada kiai. Misalnya contoh seperti itu. Nah, jadi sangat ini Mbak, sangat kelihatan sekali bahwa dia memang memiliki nilai-nilai pesantren, bukan sekedar ini, bukan sekedar penulisnya orang pesantren, tapi nilai-nilainya memang nilai yang meskipun ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas ya, tapi kalau membaca bisa dirasakan bahwa ini memang mewakili nilai-nilai pesantren. Baik. Ya, halo Mas Salim. Halo. Ya, halo. Oke, baik. Ya, meskipun ini nggak apple to apple ya Mas ya, tapi misal kalau kita kembali mengingat di generasi sebelumnya gitu, misal ada Gusmus ya, atau ada siapa lagi ya, ada apa sih, dari novel-novel yang baru ini sebagai representasi dari sastra pesantren, apa yang hadir dan yang tidak hadir gitu Mas dalam novel-novel tersebut? Apakah ada yang kurang gitu sebagai representasi dari sastra pesantren? Ya, saya ingin ini ya. Pertama kan novel ini memang menjadikan pesantren sebagai latar belakang itu dulu gitu. Jadi pesantren latar belakang atau sekolah Islam latar belakang atau lingkungan pesantren sebagai latar belakang gitu. Jadi itu yang utama. Dan menurut aku ya ini sama dengan menjadikan misalnya daerah sebagai latar belakang. Misalnya kalau dia orang Minang, kalau dia orang Jawa, kalau dia orang Sumba gitu, sebagai latar belakang. Nah, jadi itu tadi ya, pas Mbak Nabila nanya apakah secara antropologis atau secara etnografis terwakili, sangat terwakili gitu. Bahkan dalam banyak hal berlebihan menurutku. Nah, yang tidak hadir adalah saya kira hampir semua novel ini memang mengukuhkan nilai yang ada. Jadi ada lagi ya, meskipun tidak tujuannya bercerita, bukan tujuan itu. Misalnya sama sekali tidak ada satu sikap yang kritis terhadap nilai pesantren, misalnya begitu. Itu yang mungkin tidak hadir ya, atau itu sulit diwujudkan, tidak mudah mewujudkan itu gitu. Nah, lalu yang tidak hadir lagi hubungan, kecuali dalam beberapa karya, hubungan antara secara sosiologis ini pesantren ini memang di antara internal pesantren gitu loh. Konflik-konfliknya
itu belum beranjak dari konflik yang sifatnya mungkin tadi itu hubungan perempuan dan laki ya, antara Gus dan Ning, antara santri dan ini gitu. Masih di seputar itu. Padahal saya kira pesantren ini menghadapi banyak hal di dalam era kontemporer ini. Dan banyak dilema-dilema, masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Dan itu yang saya kira memang tidak muncul di. Jadi kalau kita lihat novel ini, misalnya kalau saya studi pandangan pesantren di dalam 4 novel, misalnya gitu ya studinya ya. Yeah. Citra pesantren dalam 4 novel karya perempuan nih misal. Yang muncul di sana adalah pesantren ini baik-baik saja, tidak ada masalah, santrinya banyak. Yang masalah adalah soal kadang-kadang si Gus tidak mau dijodohkan, gitu loh. Kadang-kadang keluarga menolak kalau Gusnya tidak dengan ini. Cuman masalah itu toh pesantren itu. Padahal enggak ya, gitu kan. Nah, itu sebagai ilustrasi saja. Gitu. Kalau ini Mas, kalau karyanya Mbak Muyas yang sangat feminis dan sangat mubadalah, gimana menurut Mas Salim? Nah, saya mau ngomong ini ya. Saya ingin katakan bahwa karya sastra itu karya sastra. Karya sastra itu bukan traktat ilmu sosial. Ya, kalau ingin menulis ilmu sosial, tulis aja ilmu sosial, gitu loh. Itu yang penting. Lalu nggak boleh membawa pesan, boleh, nggak ada masalah. Banyak karya sastra yang berisi kritik. Tapi kalau ideologi kritik Anda... Halo? Mas Salim? Oke. Saya ingin, misalnya gini, Pram itu ketika menulis sekali peristiwa di Banten Selatan, kalau tidak salah ya, saya tidak sanggup menyelesaikan, karena Pram memang merencanakan novel itu sebagai satu contoh realisme sosialis. Dan gagal menurutku. Karena apa? Karena kita digurui sejak awal, gitu loh, oleh novel itu. Gitu. Oke. Saya mohon maaf ini ya, karena ini pertanyaan Mbak Nabita. Sekali lagi, sastra bukan traktat ilmu sosial. Kalau Anda ingin menulis traktat ilmu sosial, tulis aja. Nah, dalam Hilda, saya kok lihat seperti ini kok jadinya kayak ini ya, kayak laporan program ya, ada sedo, ada ayat Quran dijejerkan banyak sekali, ada undang-undang ini. Betul, saya nggak tahu, mungkin karena saya sudah ini juga cukup tahu hal itu, tapi bagi saya itu terlalu ini. Nah, berarti tidak boleh, bukan tidak boleh, ini soal strategi literer. Kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu, bagaimana dia memang betul-betul lewat sastra, bukan mengeksploitasi atau menunggangi sastra. Karya sastra itu otonom, dia punya logika sendiri, punya cara sendiri. Jadi itu ya, ini kesan saya gitu. Baik, sorry. Oke. Gak apa-apa. Saya gini, jadi 4 penulis ini saya kenal baik semuanya ya, Mas ya. Saya pikir teman-teman juga paham bahwa misal diskusi hari ini adalah bagaimana caranya pembaca dan penulis itu bisa tumbuh bareng untuk menghidupi tren atau sastra pesantren ini bersama-sama kayak gitu kan. Jadi ya teman-teman pasti mendengar jawaban Mas Salim ini lebih sebagai insight ya. Namanya kritik itu kan sesuatu yang menyanggah dan menyangga. Positif dan negatif bisa diserap semuanya, nggak apa-apa. Misal nih Mas, ini saya jadi punya pertanyaan lain nih. Misal karya teman-teman dari pesantren NU ini dijejerkan dengan kambing hujannya Mas Mahfud Ikhwan. Mas Salim ini menangkap gimana? Saya ada kira poin penting nggak? Sangat. Saya ingin, ya, kalaupun saya mengkritik itu bukan berarti saya ini ya. Menurut saya karya Wigati bagus sekali. Saya suka gitu, Wigati. Kemudian strategi literer Hilma di ini juga bagus gitu. Teman yang lain yang di Nisaul Kamilah di Dua Barista juga oke gitu. Dua Barista Wigati. Oh ya itu juga oke. Nah, sekali lagi cara bercerita teman-teman sudah sangat lancar. Tidak mudah loh menulis setebal ini, membuat plot yang bagus,
ini berdarah-darah Betul, gitu. Nah, betul, betul. tapi jadi Wigati misalnya apa strategi literernya bagus sekali, bahkan soal keris ya. Ini Mm-mm. yang menurut aku, kalau aku pribadi, kalau misalnya Mbak Nabila nanya di antara itu yang bagus mana, Wigati kalau aku. Jadi bukan Oke. hati aku Wigati. Baik, Tapi satu baik. hal yang Kita ini ya, hitung yang kedua deh, Mas. saya saya kira begini, eh, teman-teman ini kalau menulis lagi, pasti ini belum di Ya, puncaknya. Jadi masih menanjak oke. gitu loh, Baik, menanjak. baik. Nah, Mm-mm. saya ingin sekali membayangkan beberapa cerita ini diletakkan dalam kerangka peristiwa-peristiwa yang melibatkan emosi banyak orang. Misalnya begini ya, uh, kan kisah cinta itu di mana-mana sama. Bacaan semua anak semua bangsa kan juga kisah cinta antara analis dan siapa itu Mingke. Kalau kita baca kan Baik. juga kisah cinta mereka. Tetapi Pram meletakkan itu di dalam kerangka bagaimana gagasan-gagasan nasionalisme muncul, gitu loh. Nah, Baik. sama misalnya ketika Mahfud Iwan menulis misalnya Dawu, itu juga kisah yang ini. Tapi Mahfud Ikhwan meletakkan itu di dalam kerangka perubahan sebuah kampung gitu loh. Betul, Perubahan sosial betul. sebuah kampung dan bagaimana kampung itu berubah oleh TKW dan TKI gitu loh. Iya, Jadi dia iya. jadi oh itu toh ininya. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat misalnya memberi mungkin loh ya area misalnya ada, meskipun tidak harus selalu begitu, Iya. kerangka itu ada. Saya kira Mm-mm. itu sudah ini. Saya merasa kalau dari segi strategi literer, plot yang dibangun, cara bercerita itu sudah apa? Uh, ini masih sudah bagus ya dan akan selalu naik gitu. Nah, Betul. kritik saya yang Mm-mm. kedua Ya. uh, di Wigati misalnya dan di lain-lain juga kecenderungan teman-teman apa ya, membuat karakter tokoh yang sempurna gitu, Ya. sempurna. Di Wigati menurut aku dan itu digambarkan dengan statement Kang ini bisa Mm-mm. membaca kitab ini misalnya. Kalau menurut aku itu apa ya, terlalu sempurna itu tidak terlalu ini. Maksudku dibikin aja yang biasa gitu. Kan kan berat toh kita kalau tidak mencintai. Bayangin loh, ganteng, tinggi, bisa bahasa Inggris, bisa menulis, memiliki pengetahuan Jawa. Itu orang gila yang tidak jatuh cinta kepada cowok yang seperti ini gitu loh. Nah, Oke. kecenderungan yang ideal-ideal kayak gini, ini kan semangat di ayat-ayat cinta sebenarnya ini. Yang siapa yang nggak senang sama Fahri di ayat-ayat cinta? Itu menurut aku Ya. perempuan yang nggak ini, kalau sempurna banget, ganteng, ini segala macam. Itu selalu muncul. Apa karena ini perempuan saya tidak ini ya. Nah, yang kedua, kalaupun itu ada, menurut aku gambarannya bukan dalam pernyataan si penulis orang ketiga, tapi memang atau penilaian, tapi memang menggambarkan situasi itu gitu loh. Misalnya saja Ya. Mm-mm. tokoh apa ya, Hidayat Jati. Tidak ada gambaran Hidayat Jati pernah membaca kitab ini, mulang ini, tapi kan statementnya dari penulisnya, dari orang ketiga dia ini, atau Oke, penilaian oke, yang oke, tapi oke. itu tadi ya. Jadi saya kira bagaimana ya ini dalam satu peristiwa-peristiwa yang atau hal-hal kecil juga, tapi yang mengundang dilema, yang pilihannya tidak terlalu hitam putih lah ya. Ketika orang Yes. ketika orang di situ itu orang memilih yang mana kalau dilibatkan di dalam cerita itu. Mm-mm. Oke. Begitu kalau menurut aku Mbak Nabila. Mm-mm. Kalau ini Mas misal isu poligaminya atau apa Mbak Najadi Sharma di ini di Dua Barista kayak Nah, gimana? ya itu pasti dikritik banyak orang ya, pasti kalau teman-teman eh, apa mengkritik yang Halo, Mas Salim.
Mm-mm. Ya dengan semangat Hilda, tapi itu pasti dikritik dan itu juga memang eh, apa proses poligaminya segala macam memang terlalu gampang sekali ya, dilema-dilemanya nggak nggak apa nggak kuat banget gitu loh. Oke. Tapi kalau itu dianggap nilai pesantren, mungkin teman-teman tidak setuju juga kan, artinya nilai pesantren yang mana kalau seperti ini gitu loh. Oke. Eh, saya punya dua teman kiai yang eh, saya tidak sebut ya, kiai yang dua teman kiai cukup berpengaruh yang istrinya tidak bisa melahirkan karena faktor kesehatan atau apa, tapi dia tidak menikah. Ditawarin menikah Ya, berkali-kali tidak mau. Contoh yang paling utama adalah almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud gitu loh. betul. Tidak menikah, tidak apa itu. Nah, artinya kan hebat sekali kan. Kita punya contoh, saya punya dua teman yang seusia saya, di atas saya, tidak punya anak, nggak menikah. Justru karena dia tidak ingin poligami. Saya itu mas, justru Ya, kalau jadi sampean saya menikah. Dia bilang, loh kok begitu? Saya bilang, lah karena saya bukan kiai. Kalau saya yang menikah, apa dilihat orang? Kalau sampean kan bukan kiai. Kalau nikah kan nggak ada yang ribut. Nah, artinya bagus sekali dia bikin. Kalau saya jadi sampean, saya justru menikah, kata dia. Itu keren banget, karena dia merasa merepresentasikan pesantren, dia justru tidak menikah. Gitu loh Mbak Nabila kan oke. ya. Iya, iya. Artinya saya justru karena ini saya tidak menikah gitu loh. Di antaranya maksudnya ya faktornya dia tidak menikah Baik. karena saya pesantren. Kalau saya menikah, ya banyak ditiru orang katanya gitu loh. Mm-mm. Nah Iya, itu iya, iya. dia alam nyata ya. Gitu. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Jadi, eh, uniknya nih, Mas, uniknya, teman-teman ini bahkan yang nggak disebut yang nggak ada posternya ya, kayak Mas Imam Sibaweh atau beberapa teman kayak Mbak Maratul Mahmuda, penulis-penulis baru yang baru muncul, itu bahkan semuanya mencetak dan menerbitkan melalui satu penerbit yang sama di Yogyakarta. Pasti Mas Salim juga tahu siapa. Penerbitnya sama semua, Mas. Ya. Oke. Uh, Mereka semua menerbitkan secara indie ya. Setahu Ya. saya, misal kayak Suhita 80.000, Wigatis mungkin 10.000, Mbak Najhati itu 6.000 atau 8.000, Mbak Muyas itu juga ribuan juga, 2.000 atau 3.000. Nah, secara atau dari segi industri buku, ini menerbitkan buku indie kayak gini nih, menjadikan bisnis buku lebih sehat, dan apa dampaknya bagi kontrol kualitas karya, Mas? Karena kan kalau di penerbit mayor nih, editornya kan galak gitu ya, ketat gitu, proses editingnya ketat, diskusinya panjang. Mungkin teman-teman penulis ini seperti Mbak Hilma, ditemenin Mbak Dari itu juga berdarah-darah juga editingnya. Ya. Tapi secara Ya. umum itu tren kayak gini menurut Mas Salim kayak gimana? Lah itu yang pertama tadi ya, berat loh menerbitkan buku dapat sampai 2.000-an, apalagi sampai puluhan ribu kayak misalnya Ya, Ati Suwita 80.000, ya, Wigati sampai 10.000 itu dahsyat menurutku. Karena itu teman-teman perlu menjaga, memelihara, sekaligus menumbuhkan para pembaca ini gitu. Nah, bagaimana dengan kontrol tadi? Kontrol tadi ya sebelum terbit bisa saja dia minta baca ke orang-orang yang mau memberi masukan gitu. Setelah terbit ya kayak kita berbincang-bincang ini, ada orang mengkritik gitu. Nah ini lagi ya, saya ingin kasih contoh mungkin Hilda ya, Mbak Muyasarah, mohon maaf ya, ya, saya kritik lagi nih Hilda. Menurutku itu editornya atau apa membingungkan antara orang pertama tunggal dengan orang ketiga tunggal yang mengutarakan itu tumpang tindih. Di dalam satu bagian kadang-kadang aku tidak ingin begini-begini, misalnya gitu ya. Tapi di bab berikutnya dia tidak mau. Loh, ini siapa yang ngomong kok bolak-balik? Boleh dicek deh ya. Jadi menurutku ini kayaknya gimana ya gitu. Itu mungkin contoh editing ya. Ini contoh editing aja ya, yang ya. tidak masuk gitu. Nah, kalau dari segi cerita tadi ya memang yang namanya quality control ya dengan sendirinya memang dengan keterbukaan itu mungkin berkurang. Berkurang tuh bukan berarti lalu tidak ada. Nyatanya ini juga beberapanya bagus kok. Baik.
Halo. Sikan dulu sebelum terbit 3-4 orang memberi penilaian gitu. Uh, ini bagian dari memelihara pembaca tadi ya, karena nanti kalau kalau misalnya 2-3 kali seperti itu lagi, nanti kan terbaca sebelum dibaca gitu loh. Jadi pas novel ketiga, saya nggak perlu baca karena terbaca sebelum dibaca gitu. Artinya orang lihat tuh, oh pasti isinya begini gitu. Yang Oke. kedua memang perlu menumbuhkan pembaca baru, generasi baru pembaca perlu ditumbuhkan gitu. Caranya seperti apa, yaitu kita pikirkan bersama-sama. Jadi memang harus ada generasi baru lagi yang baca memperkenalkan ke generasi yang lebih muda. Gitu. Tapi sekali Iya, lagi itu 80.000 itu aja sudah dasar. iya, Pemenang-pemenang sayembara sastra 5.000 aja nggak dapat. iya. Bener loh, Benar-benar. Betul, betul. Nanti saya mau luar japri Mas biasa. Mahfud Ikhwan, dia dapat berapa oplanya. Iya Iya, betul oke betul. Mas. Nggak, aku cukup tuh, Mbak. Aku tahu isunya itu cukup tahu karena aku penerbit gitu loh. Hmm. Kalau aku hitung-hitungan Oke. ekonomi, uh, mau banget aku nerbitin buku ini. Wah, tabungannya jadi banyak kalau nerbitin Ya, buku ini. mungkin teman-teman mau nih digadeng sama Mas Salim di Gading gitu. Mungkin juga bakal dimentorin sama Mas Salim, menarik banget ini. Oh ya, jadi sebenarnya kan ada juga generasi penulis esai ya. Jadi selain novel kan ada juga Ya, penulis esai, misalnya Kalis atau Mbak Maria Fauzi gitu. Kami ya, mau menerbitkan esai-esai Mbak Maria ya. ya. Jadi ada Mm-mm. yang nulis novel, ada yang nulis. Tapi yang saya nggak tahu tadi, yang puisi ada nggak ya gitu loh. Yang Hmm. puisi gitu. Ya, Ya itulah. ya. Nah, Mas, ini kan kita udah ngobrolin kritik nih. Eh, apakah urgensi untuk mendampingi pertumbuhan tren novel pesantren ini dengan iklim kritik sastra? Siapakah orang yang otoritatif untuk membuat satu tulisan kritik sastra? Dan gimana metode kritik sastra yang benar itu? Agar jumlah dan kualitas karya bisa itu membaik, tumbuh semuanya, tapi juga agar penulis baru itu tidak takut menulis karena dia Ya. takut dikritik misalnya. Dan juga pembaca semakin teredukasi. Ya oke. Kritik sastra itu ya secara profesional mestinya dijalankan oleh teman-teman yang mengajar karya sastra, khususnya karya sastra Indonesia. Jadi sekali-sekali teman-teman itu dikirimilah buku untuk diminta memberikan masukan secara ini apa ilmiah gitulah ya. Mungkin mereka punya metode-metode apa gitu. Yang kedua, para kritikus itu ya mungkin para pengamat sastra yang mau membuat ulasan dan lain-lain. Meskipun kadang-kadang orang berdebat ini kritik sastra atau enggak. Nah, menurut aku setiap kali orang Ya, memberi penilaian sastra, yaitu kritik sastra namanya gitu. Enggak usah baik. diribut-ributkan gitu. Yang penting tujuannya dua. Pertama memang kepada pembaca agar mereka tahu ini apa sih maksudnya gitu. Tapi di sisi yang lain tidak menutup pemahaman si pembaca itu sendiri gitu. Yang kedua mungkin kepada para penulisnya juga gitu loh. Mungkin dia akan Hmm. mengembangkan Hmm. hal-hal baru, tema-tema baru, strategi letterer yang baru gitu. Seperti yang saya bilang tadi, dari segi strategi letterernya kan hampir empat karya ini polanya sama, Baik. menceritakan tokoh ini, lalu menceritakan tokoh ini, lalu menceritakan tokoh ini. Itu juga mungkin di Kambing dan Hujannya Mahfud polanya juga seperti itu, gayanya gitu loh. Ya, ya. Kang Mahfud itu juga ini Mas, main 3 POV kalau nggak salah ya. 3 sudut pandang juga dia bermain sudut pandangnya. Tapi Ya, menarik, tekniknya menurut saya lebih matang. Oke, Mas. ya. Jika boleh berharap nih, gimana sebaiknya arah pertumbuhan novel pesantren ke depan? Apa yang harus diperkuat? Rujukan bacaan atau nilai apa yang sebaiknya kembali diteguhkan? Nah, sebenarnya ini kalau diterus-teruskan,
sebenarnya hati-hati juga. Saya ini kan Betul. semua masih ingin menjadikan pesantren sebagai latar belakang. Nah, Betul. kalau nanti perkembangannya bisa jadi nanti mengkritik pesantren, itu yang harus aku nggak tahu sampai ke sana nggak nantinya ya, karena nanti kan karena pencarian itu, lalu kemudian ada yang memberi kritik misalnya. Nah, teman-teman perempuan di pentas nasional itu ketika menulis novel, salah satu kekuatannya justru karena adalah kebanyakan novel itu mengkritik masyarakatnya, gitu. Bahkan keluarganya. Gitu. Misal kayak Mbak Abidah gitu, Mas. Perempuan berkalung sorban gitu. Nah, itu satu contoh ya, contoh yang ini mengkritik. Waktu kemudian novel itu difilmkan, itu kan banyak teman-teman yang nggak seperti itu gitu. Yeah. Ini gitu. Kan ada banyak waktu itu teman-teman agak keberatan gitu dengan gambaran pesantren seperti itu gitu. Nah, karena tanpa sadar loh ya, bisa saja tanpa sadar gambaran-gambarannya. Nah, si Hilma menurut aku sebenarnya agak sedikit nyentil-nyentil ya, agak nyindir-nyindir kadang-kadang sebagian-sebagian, tapi tidak dia teruskan gitu loh. Tidak dia teruskan gitu. Hal-hal seperti itu ada sedikit, tapi kadang-kadang hanya 2 kalimat, gitu. Tidak dia teruskan itu. Nah, maksudku dengan melihat kasusnya Hilma ini kalau Hilma nulis-nulis lagi, jangan-jangan ini nanti yang deskripsinya diperpanjang gitu loh. Seperti itu. Jadi tergantung, mungkin juga pencarian ya. Yang kedua, mungkin hubungan-hubungan dengan pihak luar gitu. Jadi itu mungkin perpecahan di pesantren, misalnya karena faktor politik gitu kan. Yang absen kan dari novel-novel ini adalah nggak ada masalah politik-politikan sama. Padahal sehari-hari pesantren itu dekat sekali dengan politik. Si paman milih partai A, si ini kan absen ya itu satu contoh yang mungkin ini. Tapi tergantung juga sih menggambarkannya seperti apa. Itu ya mungkin ya Mas. Jadi, ya. Kalau pertanyaan saya sih, kalau misalnya Mas Salim tadi kenapa teman-teman ini memilih novel bukan puisi gitu, kayak di generasi kayak Gusmus gitulah katakan, itu kan beliau memilih untuk nulis cerpen puisi. Gitu, tapi ya puisi dan cerpen. Kalau di cerpen-cerpennya Gusmus itu kan apa ya, kali kita duduk gitu kayak dapat kesan yang sangat dalam, selesai, dan misal kayak Gus Ja'far yang sangat legendaris kayak gitu-gitu, mungkin nggak sih Mas kayak hal seperti itu, atau bagian dari subkultur pesantrennya kayak gitu itu dipertajam gitu dalam karya-karya novel pesantren ke depan? Nah, dugaan saya ini juga soal media. Waktu Gusmus nulis pesantren, cerpen, itu kan medianya masih kayak Kompas. Ya, kalau Gusmus dari segi waktu saya tidak tahu. Kalau Gusmus mulai dari novel itu belum tentu loh bisa langsung ini. Tapi kalau di cerpen, hari itu dibaca orang, hari itu dibicarakan orang. Gitu. Waktu itu. Nah sekarang tidak. Sekarang tidak. Nafas untuk dibicarakan itu memang novel, bukan cerpen. Sekarang kalau maaf ya, kalau ada cerpen di koran Tempo atau di Kompas kan, bahkan banyak orang tidak tahu. Minggu besok, minggu kemarin cerpen siapa yang dimuat. Tapi 10 tahun yang lalu, pasti orang membicarakan, si Anu dimuat, si Anu dimuat. Sekarang enggak. Nah, itu juga kenapa lalu ininya novel gitu. Nah, mungkin nanti suatu saat bisa membicarakan novel yang tipis, misalnya yang latar belakangnya agama lain, bagaimana agama itu dikritik. Saya ingin kasih contoh sederhana. Sebenarnya ini dilema bukan hanya penulis pesantren, bahkan penulis Muslim di Indonesia, menurut aku punya dilema yang serius ketika mungkin kalau mau memberikan kritik terhadap masyarakat Islam. Saya tidak mengatakan kritik terhadap Islam ya, terhadap masyarakat Islam. Saya kasih contoh orang-orang Utimo. Saya baca buku itu dan pingin sekali meresensi, tapi menurutku orang-orang Utimo itu mengejek, mengkritik pastor dan gereja
luar biasa sekali. Yang menurut aku nggak terbayangkan itu bisa dilakukan, bukan hanya oleh penulis pesantren, bahkan penulis muslim di Indonesia. Itu mungkin nggak akan sanggup ke level itu mengkritik misalnya pemuka agama atau masyarakat Islam. Nah, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu tuh satu contoh ya, atau beberapa novel yang saya tulis resensinya di tersebut. Ada satu novel dengan latar belakang Pakistan atau Bangladesh ya, saya lupa, yang judulnya Pohon Tanpa Akar. Itu menceritakan tradisi ziarah kubur yang tapi novel itu ya saya baca sebenarnya udah hampir 20 tahun yang lalu, tapi selalu terngiang karena perasaanku novel ini kayak mengkritik masyarakat di tempatku ya, bukannya di Jawa loh Mbak Nabila, di Banjarmasin juga gitu loh, ziarah gitu loh, sehingga itu bertahun-tahun lengket di kepalaku gitu loh. Nah itu bagaimana dia pohon tanpa akar itu yang kemudian terakhir kan si penjaga makam itu kemudian ketika ada bah air yang besar, dia kemudian mati tenggelam di situ karena dia bilang, loh saya kan yang sekian tahun mengatakan bahwa makam ini keramat dan memberikan anugerah barokah, masa saya lari dari air bah ini gitu. Itu contoh yang menurut aku ketika bukan hanya latar belakang agama, tapi memang novel itu mengkritik sangat keras ajaran agama atau kebiasaan di dalam kehidupan keagamaan gitu ya. Tapi kritiknya halus sekali, mengalir gitu, tidak sangat vulgar gitu. Kita terasa baru di akhir, kok begini ya gitu loh. Jadi itu satu contoh. Ya. Jadi penulis yang bisa menulis dengan kaya itu karena membaca karya-karya yang banyak dan beragam juga ya, Mas? Belum tentu. Belum tentu loh, Mbak. Jadi karena kalau kita membaca karya-karya itu bisa jadi juga dia mengganggu kita gitu. Mengganggu kita dalam arti begini. Jadi cerita ya. Ada seorang penulis, saya lupa, ada seorang penulis lupa namanya. Dia bilang gini, saya itu dia jauh lebih tua dari saya ya. Tidak bisa menulis sama sekali lagi setelah membaca karya Pram. Loh, kok bisa begitu, Mas? Saya bilang gitu ya. Karena saya tidak pernah lagi merasa saya tulis apapun nggak akan pernah bisa melampaui Pram gitu loh. Nah, itu kan berarti bacaan itu malah mengganggu dia kan, membuat dia tidak lagi bisa berkarya. Jadi boleh-boleh saja, tapi ini harus hati-hati ya pendekatannya. Jadi ya meskipun penulis besar itu mencuri, kalau penulis kecil itu meniru gitu loh, katanya begitu. Jadi penting juga baca karya orang lain, tapi tidak berarti tetap harus terjaga untuk tidak terhegemoni oleh karya-karya itu. Oke. Mas, ini durasi kita udah mau selesai. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pengen saya baca. Ini kan kalau live IGTV ini memang kalau setelah 60 menit langsung mati sendiri nih, Mas. Jadi kalau misalnya punya waktu, kita boleh extend, Mas, beberapa menit nanti ya. Kalau misalnya ini otomatis tertutup, nanti saya buka lagi ya. Oke, baik. Saya langsung ke pertanyaan ya. Ini dari Mbak Mina Saroh. Mas Salim, apakah label sastra pesantren itu justru mempersempit ruang jangkau karya-karya sastra yang berlatar belakang pesantren? Maaf, saya tadi ketinggalan, nggak tahu ini. Dia tanya, apakah label karya pesantren itu justru mempersempit ini kreativitas mungkin ya? Label itu kan dari orang, jadi nggak perlu teman-teman melabeli. Menurutku loh ya, teman-teman berkarya saja, biar orang yang melabeli, gitu loh. Label itu muncul karena misalnya kebetulan teman-teman ini orang-orang pesantren, pernah sekolah di pesantren gitu, kepalanya juga cara berpikirnya orang pesantren. Kebetulan yang kedua lagi, bukan kebetulan, yang kedua karya-karya mereka memang berlatar belakang pesantren. Tapi tidak perlulah mereka ini sastra pesantren. Biar aja lah urusan label itu urusan